Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a. Allahumma tahlana nikmataka wansur alaina rahmataka min hojaini rahmatika ya arhaman rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 4. Memahami dan menganalisis serta berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya menanggulangi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak para siswa kelas 9, minggu lalu sudah kita pelajari tentang arti keberagaman, bentuk keberagaman, penyebab keberagaman, dan dampak positif serta negatifnya dengan adanya keberagaman. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana keberagaman itu tetap harmoni. Apa yang dimaksud dengan harmoni? Secara etimologi, harmoni artinya keselarasan atau keserasian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmoni artinya kenyamanan rasa, aksi minat yang selaras dan serasi. Harmoni dalam keberagaman adalah keselarasan atau keserasian sosial budaya, agama, bahasa, adat istiadat, golongan, ras, pekerjaan, dan gender yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana cara menjaga harmonisasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Untuk menjawab itu semua, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Cara menjaganya adalah 1. Keberagaman suku, agama, ras, golongan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. 2. Keberagaman suku, bangsa, ras, dan golongan tidak boleh dianggap sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. 3. Dalam harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan golongan akan membentuk suatu rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar golongan masyarakat. Sedangkan untuk menjaga harmoni dalam keberagaman sosial budaya dapat dilakukan dengan cara 1. Kehidupan sosial dan seni serta budaya di Indonesia terdiri atas keberagaman mata pencarian, adat istiadat, tarian, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. 2. Dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya diperlukan peran aktif semua pihak, baik warga masyarakat maupun pemerintah. 3. Strategi tepat dapat menyelesaikan masalah sosial budaya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial serta memelihara kerukunan hidup. Harmoni dalam keberagaman ekonomi. Keragaman kenampakan alam yang dimiliki Indonesia mempengaruhi keragaman kegiatan ekonomi masyarakat. Kita ketahui negara kita negara kepulauan di mana menyebabkan perbedaan-perbedaan jenis pekerjaan dimiliki oleh penduduk Indonesia. Ada menjadi petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Keharmonisan antar anggota masyarakat tetap terpelihara meskipun masyarakat memiliki taraf hidup yang berbeda-beda. Jika seandainya yang miskin ditolong oleh yang kaya atau yang lebih mampu. Harmoni dalam keberagaman gender. Gender artinya jenis kelamin yang terdiri atas perempuan dan laki-laki. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara jajar. Tidak ada lagi arti bahwa perempuan hanya di rumah. Tidak ada lagi artinya perempuan tidak boleh bersekolah. Dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Saat ini, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Sama-sama bisa berperan aktif di bidang politik, di bidang sosial budaya, dan ekonomi. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi dokter, dan semuanya. Yang dulu tidak dimiliki oleh kesempatan itu bagi kaum wanita. Maka akan ada pertanyaan, apakah walau kita sudah menjaga harmonisasi keberagaman, nantinya tidak menimbulkan konflik? Jawabnya, masih bisa menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan beberapa faktor.
yaitu 1. Perbedaan individu, 2. Perbedaan latar belakang budaya, 3. Perbedaan kepentingan, dan keempat, perubahan sosial. Ada berapa jenis konflik? Konflik berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 6, yaitu konflik antar suku, 2. Konflik antar agama, 3. Konflik antar ras, 4. Konflik antar golongan, 5. Konflik ideologi, dan terakhir konflik politik. Karena adanya konflik dalam keberagaman masyarakat Indonesia, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah dampaknya? Dampak dari konflik keberagaman masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain: 1. Meningkatkan kecerdasan dalam menghadapi masalah, 2. Menguatkan solidaritas, 3. Menjadikan suatu masyarakat lebih kuat menghadapi masalah global. Sedangkan dampak negatifnya: 1. Perpecahan dalam masyarakat, 2. Kerugian harta benda dan korban jiwa, 3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan keempat, perubahan kepribadian. Jika timbulnya konflik, apakah upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut? Untuk menyelesaikan konflik dalam keberagaman masyarakat Indonesia diupayakan dengan cara: 1. Upaya preemptif. Upaya preemptif adalah memberikan konsultasi atau saran-saran terhadap suatu permasalahan. 2. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi sesuatu. 3. Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau pelanggaran sosial di masyarakat. Keempat, upaya kuratif adalah upaya untuk menyembuhkan dari trauma akibat permasalahan. Demikianlah penayangan video pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya secara pribadi lewat WA. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an askura nikmatahal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa ajni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tugas PKN. 1. Buatlah rangkuman dari penayangan video pembelajaran tersebut dan dikerjakan di kertas lembar. 2. Dan kerjakan ulangan harian dengan mengklik link yang tertera setelah video pembelajaran ini.